Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ketemu lagi nih dengan saya Dimas Wahyudi dalam acara Pojok Kiswah episode keempat ya. Keempat, kali ini kita akan membahas soal dakwah berbasis komunitas. Tepuk tangan dong. Iya, jadi memang menebar syiar melalui jalan dakwah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Metodenya berkembang dari berbagai bentuk mengikuti arus zaman. Beberapa juru dakwah kemudian berstrategi dan kemudian menyusup dalam kelompok-kelompok yang memiliki identitas tertentu, ketertarikan, hobi, dan sebagainya yang sangat-sangat eksklusif, yang kemudian kita kenal sebagai dakwah berbasis komunitas. Nah, bagaimana sih kira-kira cerita perjalanan dakwah berbasis komunitas ini? Kita akan berbincang langsung dengan Al-Habibil Ustadz Qudsi Al-Habsyi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang kalau Sobat Kiswah yang belum mengenal Habib Qudsi ini adalah seorang pentolan ya dari sebuah klub motor. Di tampilan saya udah cukup klub motor belum? Belum sih. Belum. Ini lebih ke tampilan tipes ya Kak ya. Satu-satu bekerja tapi tidak apa-apa. Jadi memang bercanda. Memang apa yang kurang, Bib? Enggak kan bercanda. Bercanda aja. Saya memang klub motor Vario aja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Jadi Habib Qudsi ini adalah seorang pentolan geng motor nih, Sobat Kiswah, bernama Bikers Dakwah. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada Sobat Kiswah nih, Habib, yang ingin berkenalan langsung dengan Habib. Siapakah Habib Qudsi ini? Dari mana berasal, riwayat keluarga, dan perjalanan keilmuannya lah kira-kira. Waduh, panjang banget ya. Ya, jadi perkenalkan dulu, nama Al-Fagir Ahmad Qudsi bin Ali Al-Habsyi. Dan kebetulan Al-Fagir juga berkecimpung di dakwah, tapi dakwahnya ini agak berbeda di kebanyakan para habib-habib lainnya. Biasa kalau para habib pada umumnya, mereka itu berkecimpung di dunia dakwah ya metode seperti zaman dahulu, misal seperti majelis ta'lim, seperti di pengajian-pengajian pada umumnya. Nah, mereka tuh masih menggunakan metode itu. Akan tetapi Al-Fagir di sini, dan mungkin nggak banyak ya para habaib, ada juga para habaib lain yang ustadz, para habaib yang berkecimpung di dunia dakwah seperti di permotoran atau di komunitas. Nah, salah satu termasuk Al-Fagir. Dan Al-Fagir sendiri masuk di Bikers Dakwah itu pada tahun 2018 akhir. 2018 akhir sampai sekarang, mungkin sekarang udah mau jalan 3 tahun ya. Sudah mau berjalan 3 tahun. Nah, uniknya kenapa bisa berkecimpung di Bikers Dakwah, dulu Al-Fagir ini sama seperti umumnya para habaib-habaib lain yang ngajar di majelis ta'lim ya, di masjid-masjid seperti itulah. Ketika itu Ustadz Alfi ini salah pendiri Bikers Dakwah, foundernya sendiri, dia satu grup sama Ana di WhatsApp. Di angkatan Habib Umar di tahun sekian. Nah, termasuk ada Ustadz Alfi, dan saya nggak mengenal Ustadz Alfi. Tadinya tidak mengenal, cuman tahu aja, oh ini Ustadz Alfi, udah tahu begitu aja. Berarti sama-sama lulusan Yaman, Bib? Iya, enggak. Kalau Ustadz Alfi itu dia hanya daurah. Oh, daurah. Daurah di Habib Umar sekitar beberapa bulan, habis itu dia pulang. Karena dia statusnya waktu itu sudah menikah. Sudah menikah. Nah, jadi ketika satu grup, ketika Ustadz Alfi mendirikan Bikers Dakwah ini, dia ngajak di grup itu, siapa nih yang mau bantuin gue ngajar di komunitas gue. Uniknya nggak ada satupun Ustadz atau Habib yang menjawab daripada ajakan daripada Ustadz Alfi. Sampai beliau japri satu-satu. Aduh. Di japri fulan. Isi grup itu perkiraan nggak nyampe 30 orang. Di japri ada satu-satu, termasuk Aneh yang di japri, yang terima, yang mau ajakan dia cuma 2 orang. Aneh dan Ustadz Fikri ada. Dari situlah Aneh semenjak itu masuk di dunia Bikers. Alasan Ustadz Alfi ngajak Aneh ke Bikers, Beb, ini kan bulan Ramadan, Aneh mau ngajar Iqra Quran, Aneh kekurangan pengajar. Kalau Aneh sendiri ngajar nggak mungkin, kata dia. Oh, berarti kalau sebulan ini setelah sebulan Aneh nggak ngajar lagi di situ. Iya, Beb. Oh ya sudah. Aneh berpikir seperti itu awalnya. Setelah sebulan Ramadan selesai, Lebaran, setelah itu sebulan kemudian ditelepon lagi.
Beb, kayaknya yang ngaji BBQ itu anak-anak pada ketagihan, Beb. Ente mau ngajar lagi gak? Oh, dari situlah aneh ditarik sama Ustadz Alfi untuk ngajar konsisten, reguler, terus-menerus di komunitasnya dia. Jadi itu sedikit aja sih. Jadi dan uniknya lagi nih Bikers Dakwah sedikit tambahannya. Dulu kita ngajar nih pakai gamis, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Ya sama kayak kebanyakan ustadz-ustadz lainnya. Nah, ketika kita mengajar dengan metode seperti itu, akan tetapi berkedok dengan komunitas berbasisnya, sampai kita ngajar itu gurunya ada 4, muridnya cuma 3. Waduh. Satu ini nih, ustadz ini nganggur. Ini Ana mikir, dan Alfi, Ana berembuk abis itu. Kayaknya ada yang salah nih dengan dakwah kita nih. Iya, ada yang salah apa nih? Kita berpikir kayak gak ada, cuman kayak ada yang salah. Masa gak ada yang ngaji sih? Gak ada yang ngaji. Guru 4, yang datang cuma 3. Satunya nganggur. Akhirnya Alfi bilang, kalau gitu gini aja deh Bib. Gue kan anak motor nih, dari dulu main motor ya. Gimana kalau kita ngajar, kostumnya ganti semua dah. Kita pakai celana, kita pakai kaos. Yang mau pakai peci pakai, yang enggak terserah dah. Untuk apa? Biar kita dekat sama mereka ini, biar mereka tuh nggak segan. Kalau dia ngelihat pakaian kita udah ustadz banget, itu udah segan bawaannya, udah segan deh. Tapi kalau kita pakai kaos begini kayak Mas Dimas begini, nanya agama tuh kayaknya nggak begitu segan banget, biasa aja gitu, nggak terlalu tegang ini, dibawa santai jadi. Jadi pakaian itu berpengaruh banget. Dan subhanallah ketika kita mempraktekkan berpakaian seperti itu, baru dia tuh benar. Mulai sampai sekarang gini. Jadi kalau ente ke base camp nih, ketemu sama aneh, pas ngajar, aneh berpakaiannya sama kayak ente. Pakai kaos, celana jeans, yang penting aura tertutup, rapi deh gitu, sopan. Kadang pakai sweater gitu. Ngajar sama kayak member yang mau ngaji, sama pakaiannya sama seperti mereka. Ya jadi segitulah sekelumit tentang Bikers Dakwah yang sampai sekarang aneh berkecimpung. Memang sebelumnya emang suka motor, Beb? Enggak. Oh, enggak juga? Enggak. Kalau untuk suka enggak sih. Jadi aneh nih sebenarnya di Bikers Dakwah, aneh bagian dakwahnya aja sebenarnya, bukan bagian Bikersnya. Enggak ikut trek-trekan Enggak. ya? Malah ada yang julukin aneh AMPM. Apa itu? Anak mobil pakai motor. Anak mobil. Giliran touring kita maunya pakai mobil. Yang lain motoran, kita mobilan ya udah Habib AMPM gitu. Katanya anak motor tapi kemana-mana pakai mobil. Pokoknya kalau udah jauh dikit kita pakai mobil. Nggak kuat aneh soalnya. Tapi memang ikut, Beb, kalau acara touring-touring begitu? Tergantung momen. Kalau momennya enak, aneh soalnya tipikal orang yang nggak mau capek. Misalkan ke Bandung, bisa naik mobil, tempatnya enak, penginapannya enak, jadilah. Tapi kalau penginapannya belum tahu, mau nginep di mana, naiknya motor, aduh nggak ada, makasih dah. Soalnya aneh juga gimana ya, udah berumah tangga dan nggak bisa lama-lama juga di luar, nggak bisa lama-lama, paling mantok 2-3 hari tuh udah harus pulang. Kesian bini. Jadi dirangkul bukan dipukul ya? Iya, itu slogannya Bikers Dakwah, dirangkul bukan dipukul. Itu banyak plesetannya sih sebenarnya. Gimana, Beb, itu, Beb? Jadi sebenarnya dirangkul bukan dipukul itu ya itu slogannya dari Alfi ya, dari Ustadz Alfi sendiri. Beliau yang memberikan slogan itu untuk Bikers Dakwah. Jadi siapapun yang mau masuk ke Bikers Dakwah, mau dia buta agama, mau dia baru banget belajar agama, walaupun dia sampai sempat beberapa kali ada yang datang ke base camp itu orang-orang yang agnostik. Orang-orang yang non-muslim itu mereka gabung sama kita dan kita nggak mempermasalahkan agama mereka tuh apa enggak. Ya kalau mereka mau nongkrong ya silahkan nongkrong. Maka dari situlah dirangkul bukan dipukul itu maksudnya kita ngerangkul semua kalangan orang. Baik itu Islam ataupun non-muslim, siapapun yang masuk ke situ kita bikin nyaman mereka. Seakan-akan kayak dirangkul gitu. Membernya berapa, Beb, kalau boleh tahu? Kalau member untuk sekarang Jabodetabek aja hampir 500. 500 orang? Kalau se-Indonesia kita banyak chapter udah. Oh. Banyak chapter, mungkin 1000-an kali ya. 1000-an mungkin, sekitar segitulah. Sekitar segitu. Bisa dicek juga ya, Sobat Kiswah di dalam. Soalnya dulu anniversary kita bikin tahun pertama tahun 2019. Itu yang
ngedaftar 900 orang. 900 orang. Kan setiap mau masuk ke ini acara registrasi gitu, itu 900 terdaftar. Berarti lumayan banyak juga. Cuman emang tuh gabungan juga sih sama komunitas lain gitu. Cuman nggak begitu banyak gitu. Bisa Jadi dicek lumayan. medsosnya juga sudah ini ya, banyak dan Medsosnya sangat aktif lumayan, ya aktif. Kalau Instagram, YouTube aktif. Boleh editor bisa ditampilkan di bawah. Iya. Gitu ya. Oke Beb, jadi memang suka ngumpul basecamp di mana Beb tadi? Di Buncit sekarang, kalau sekarang di Buncit. Di Buncit di seberang JMC lah, kalau tahu tuh rumah sakit JMC seberangnya situ nggak jauh. Di Jalan Amil. Fadal mampir. Ahlan sahlan. Untuk kegiatannya Beb, kalau di basecamp biasanya ngapain? Kalau di Bikers Dawa sendiri untuk mingguannya regulernya itu seminggu 3 kali, Senin, Selasa, Rebo. Seninnya itu prakap, riders ngaji kitab, Selasa, Rebonya BBQ. Barbekyuan? Oh bukan ya? Bukan. Sebenarnya emang benar ada barbekyuan ya. Jadi bikers baca Quran. Oh baik. Dulu waktu di basecamp lama abis ngaji baca Quran barbekyuan bener. Oh beneran? Makanya disebutlah BBQ. Cuman kalau disingkat kita sangkut pautin sama bikers baca Quran nyambung juga gitu. Pas jadi. Jadi BBQ-nya dua kali dalam seminggu, ngaji kitabnya cuman hari Senin seminggu sekali. Jadi seminggu 3 kali ngaji. Jadi nggak ada alasan orang nggak ngaji tuh kayaknya kalau menurut Anda nggak masuk akal. Karena dia nggak bisa hadir Senin, oke, masih ada Selasa. Selasa nggak bisa, masih ada Rebo. Masa iya sih, 3-3-nya. Dan itu waktunya malam. Oh malam. Malam dari jam 8:30, 9:30 selesai. Sejam udah ngaji. Orang-orang pulang kerja biasanya udah pada pulang kerja itu jam segitu. Biasanya yang dibahas apa Beb? Kalau pengajian begitu? Kalau pengajian tergantung sampai babnya sampai mana. Oh. Kalau misalkan fikih kita pakai kitab Zakhirah gitu. Misalkan baru sampai bab wudu ya udah. Jadi gini, di Bikers Dawa ini kan ada 4 guru ya. Setiap guru ini punya muridnya yang masing-masing. Kayak misalkan anak di halagoh anak nih yang biasa aneh ngajarin mereka itu ada 10 orang. Orangnya itu aja. Nah, di Ustadz ini 10, Ustadz Alfi 10 ini. Jadi mungkin sekitar ada 40-50 sekali ngaji gitu orang. Ya seperti itu per halago gitu. Di per kelompok. Bukan satu kali ngaji 4-4-nya Ustadz ngajar dalam satu panggung tuh enggak. Oh iya. Dipisah-pisah gitu, diperkelompokin. Kayak gitu. Kalau soal berdakwah dalam bisa dibilang dalam sebuah komunitas yang penuh stigma ya Beb. Anak-anak motor gitu dengan berbagai macam lah latar belakangnya, entah itu agama, keadaan sosial segala macam. Tantangannya apa Beb? Mengingat Habib juga bukan berasal dari betul. bagian komunitas itu. Betul. Tantangannya itu lebih dirasain oleh Ustadz Alfi sendiri. Ya. Itu kalau aneh nih bagian ya kerikil-kerikilnya lah. Kerikil-kerikilnya. Karena apa ya? Emang dakwah di dunia motor ini bisa dibilang nano-nano ya, asam-asam, ada asamnya, ada manisnya ya. Jadi nggak selamanya dakwah itu selalu mulus. Nah kalau ada dakwah orang jalannya mulus gitu, nggak ada hambatan, itu harus dipertanyakan malah. Itu ada sesuatu yang salah berarti. Tapi kalau kita dakwah baru sedikit, wah udah ada tantangan apa segala macam. Nah yang dakwah yang benar itu seperti itu. Nah di Bikers Dakwah ini kan karena memang dakwahnya ala-ala milenial sekarang gitu. Jadi ada aja orang yang hasut tuh seperti itu, ada aja. Banyak dari komunitas-komunitas motor gitu, beberapa gitu yang ya nggak usah disebut lah. Itu ada aja. Bahkan kita basecamp ini, kita punya basecamp di Bikers Dakwah. Itu beberapa kali pindah dan sempat diusir. Sempat diusir. Alasannya apa, Bib? Alasannya ya ngusirnya sih ngusir halus. Alasannya tempatnya mau dipakai lah buat usaha. Bahkan kita sempat ketipu juga. Orangnya yang ngusir tempat minjem duit ke kita, kita kasih duitnya nggak dibalikin. Dari situ bermasalah. Jadi tantangan tuh ada aja, baik dari tempat, baik dari omongan orang, baik dari segi dakwahnya, itu ada aja dan kita harus siap nerima. Ya. Kalau jangankan manusia ya, lampu merah nih, itu nggak lepas dari omongan orang. Ya, bener ya? Kita lagi nunggu di lampu merah. Kadang bisa kita katain lampu. Sialan nih lampu merah, lama banget. Lampu merah benda mati bos.
Orang mati aja bisa kena omongan masih. Benda mati kena omongan, bahkan Tuhan aja bisa difitnah. Apalagi kita ya. Kalau kita dengar dapat ini omongan-omongan begitu ya udahlah, kita telan aja dah. Kita telan aja, kita hadapin dengan tenang, insya Allah nanti bakal berlalu sendiri. Kalau aneh sih begitu. Kalau untuk lebih dalamnya lagi, nanti insya Allah dah. Boleh mampir ke base camp sama Ustadz Alfi lagi, ngobrol langsung. Ustadz Alfi lebih banyak pengalamannya. Boleh, boleh. Oh. Satu deh, Sobat Kiswah, kita akan insya Allah berkunjung langsung. Siap, ke siap, Baitul ditunggu, Dakwah. ditunggu banget, Siap, ditunggu siap. banget. Tapi Bib, menghadapi tantangan seperti itu, selama ini bagaimana tim dari Bikers Dakwah, khususnya para pengajar sendiri itu berusaha keluar gitu dari tantangan, menghadapi tantangan ini seperti apa saling menguatkannya itu? Cuek aja. Kalau Ustadz Alfi, kalau dilihat sama Ane, sama Ustadz Fikri, sama Ustadz ada beberapa lainnya, itu cueknya nggak mau ambil pusing. Ya udah terjadi, kita sempet base camp mau digusur, mau pindah gitu. Kita besok nih udah jadwalnya ngajar, nggak ada base camp. Itu gimana ya? Kayak bingung kita. Ane cuek aja, Ustadz Alfi cuek, Ustadz Alfi agak sempat kepikiran ya. Ane cuek, Ustadz Fikri cuek, Ustadz lainnya cuek. Nggak mikirin besok nih gimana. Subhanallah pagi udah ada yang ngasih tempat lagi orang. Sampai ya udah, ya namanya dakwah berarti ada aja emang kan rezekinya. Sampai segitu. Jadi Ane lebih cuek sih kalau Ane. Nggak mau mikirin. Kalau untuk urusan yang nyerang kita maksudnya. Nggak usah, maksudnya kalau kita serang balik apa gunanya, apa faedahnya itu nggak ada, manfaatnya itu nggak ada buat kita. Kecuali yang diserang itu agama, baru kita bertindak. Tapi kalau yang diserang pribadi, nggak usah marah deh. Karena Nabi seperti itu, Nabi itu kalau diserang pribadinya, Nabi nggak bakal marah. Tapi kalau yang diserang agamanya, baru Nabi marah. Jadi aneh pakai metode seperti itu aja lah. Dan Ustadz Fikri ini sama begitu juga. Rasa ikhlas ya? Iya begitu aja udah, nggak masalah. Diberikan solusi yang tidak disangka-sangka. Iya bener. Untuk mungkin bisa, kalau sekarang kan kita memasuki bulan Ramadan nih Habib. Biasanya kan memang komunitas-komunitas tuh ada mengerjakan program-program apa gitu yang bisa dikerjakan dan bisa diikuti nih kira-kira oleh di orang-orang Bikers Dakwah awam. nih? Iya. Oh, jadi gini, kalau komunitas, kalau udah punya base camp tuh enak, bisa ngapain aja. Tapi kalau komunitas belum punya base camp, itu suka bingung. Kadang komunitas itu gabung ke komunitas lain yang punya base camp. Nah, kalau enaknya ke komunitas yang udah punya base camp, alhamdulillahnya, walaupun masih nyewa, tapi seenggaknya punya tempat sendiri udah. Itu kita biasanya kalau Ramadan ini kita ada yang namanya Rajam. Rajam itu Ramadan jam malam. Bukan dipukulin batu ya? Bukan, emang kita nih Bikers Dakwah semua singkatannya negatif. Cuman kita bikin positif. Kayak ada yang namanya kita riding per 3 bulan itu kita namain Sajam. Apa itu Sajam? Safar Jelajah Alam. Kirain senjata tajam. Enggak, iya orang mikir ada senjata tajam. Ada lagi Bid'ah di podcast di Ustadz Alfi sendiri. Itu bicara tentang hidayah. Ada lagi Bispak. Waduh. Bicara seputar akhlak. Orang kan mikir bisa dipakai. Kenapa padahal ketawa? Ya, jadi singkatan-singkatan negatif kita bikin gimana caranya biar positif gitu dan kena dapat juga. Nah kalau di bulan Ramadan Rajam aja sih, Rajam itu ada yang namanya nanti berbagi takjil sebelum buka puasa di sekitaran base camp gitu. Terus ada yang namanya buka bersama bareng, habis itu tadarus bareng, baca Quran bareng, dan habis itu terakhir terawih bersama, habis itu udah nongkrong, mau sampai subuh terserah. Bahkan sebagian anak-anak nongkrong itu sampai sahur lagi masih di situ deh. Apa karena asik, gabut juga nggak tahu deh. Walhasil ada base camp enak deh, mau ngapainnya bebas terserah gitu. Paling itu aja kegiatan selama Ramadan itu aja paling. Kalau dulu di awal-awal Beb, mengikuti apa selain membuka baju seorang ustadz pada kebanyakan, apa sih yang buka dilakukan? Baju apa nih maksudnya? Tadi kan kayak pakai baju koko, busana-busana yang serba ala-ala ustadz itu kemudian dilepas, berusaha membaur. Selain itu, gimana cara Habib masuk ke dalam memahami lah intinya orang-orang dari dalam komunitas ini seperti maksudnya member-member yang baru masuk gitu. Kita
ngerangkulnya tuh gimana gitu? Iya, benar. Oh. Macem-macem ya. Makanya ada pepatah Arab anas ajnas, manusia itu macam-macam ya. Ane pernah dulu, Ane kan di situ pengajar ya. Pengajar. Ada member baru masuk, mungkin umurnya baru lulus, kayak baru lulus kuliah gitu, masih muda banget, umur 23, 24. Setelah itu dia negor Ana, terus dia nepuk, bang, sehat bang. Dia nggak tahu Ane nih, ya Ane wajarin aja, nggak apa-apa. Sehat, alhamdulillah. Siapa namanya? Baru masuk. Namanya Fulan. Oh. Tinggal di mana? Tinggal di sini. Di sini ada ngajinya ya? Ya ada. Nah, terkadang nih kita kalau dia udah ngomong begitu, kita nggak mau maksain. Jadi ini kan ada tempat jajanan itu di base camp, ada kafenya gitu. Udah waktunya ngaji, ngobrol udah selesai nih. Kita nggak suruh dia ngaji, yuk ngaji ke dalam, nggak. Paling aneh cuman bilang izin ke dia gini, bang, misi ya, gue mau ngajar dulu di dalam. Kalau mau gabung boleh bro, kalau nggak di sini aja nggak apa-apa. Sebagian ada yang di situ dulu masih nggak mau ikut ngaji, mau ikut nongkrongnya aja, ngobrolin motor aja udah. Tapi kalau untuk ngajinya mereka kurang. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita dakwanya seperti itu, ngajak nggak maksa, cuma nawarin doang. Lu mau nggak sholat jamaah bareng? Gue sholat dulu ya. Sebenarnya nggak nawarin sih, kayak permisi gitu. Gue mau sholat dulu ya jamaah situ dalam. Gue mau ngaji dulu ya. Begitu doang. Dari situ ada yang tertarik, 1-2 orang masuk. Akhirnya ngaji apaan sih di dalam? Pada penasaran ikut, begitu. Jadi metode dakwah kita tuh ya udah benar-benar ngerangkul. Ngerangkulnya tuh dengan cara ngajak, tapi ngajaknya tuh halus gitu. Halus aja. Mau nggak mau urusan belakangan. Kalau lu mau alhamdulillah, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi memang gimana Beb? Orang-orang dari komunitas motor tuh background apa ya? Yang Habib temui pemahaman beragamanya itu seperti apa? Wah parah. Aneh awal mikir nggak terlalu parah banget. Dulu tuh di Bikers Dakwah itu yang ngaji seminggu 3 kali itu semuanya BBQ, ngaji Iqra sama Quran, nggak ada fikihnya, nggak ada buka fikih. Setelah setahun berjalan, kita tes lah ilmu fikihnya. Wah itu aneh sempat shock sih. Masa nggak hafal yang namanya doa kunut, nggak hafal. Tahiyatul masjid ada yang nggak hafal, bacaan tahiyatul masjid. Ada yang nggak tahu niat pas wudhu tuh di mana, dia nggak tahu di mana. Wah ini langsung aneh berembuk sama Ustadz Alfi, sama Ustadz Fikri semua. Berembuk udah adain buka kitab walaupun cuma seminggu sekali nggak apa-apa. Barulah semenjak itu diadain sampai sekarang. Ternyata anak motor yang aneh kira itu pemahaman agamanya aneh kira nggak parah-parah. Ternyata kebanyakan justru parah. Parah banget itu. Mereka nggak tahu niat dalam sholat itu gimana. Waduh. Mereka bilang niat dalam sholat yang mereka pikir sah ketika azan udah masuk. Azan Allahu Akbar. Mereka langsung niat sholat di situ dan ketika udah takbiratul ihram nggak pakai niat lagi udah. Sampai ada yang begitu. Anak motor ada yang begitu. Gue bilang ini parah banget. Ini kalau kita nggak tolongin kesian nih. Iya benar. Akhirnya kita bikin deh pengajian walaupun seminggu sekali. Yang penting dasarnya itu kita ajarin deh. Kalau mereka dasar udah paham, ke depannya insya Allah selamat. Tapi kalau dasar nggak paham, gimana itu mau selamat dari akhirat? Aneh nggak tahu deh. Jadi itu semenjak tahunnya pas itu, subhanallahnya emang tuh ada waktu itu ada tes. Kalau nggak ada tes sampai sekarang kali kita kecolongan. Ya begitu deh dakwah ya. Yang berawal dari husnuzon, lama-lama husnuzon harus pakai waspada juga. Mungkin dari banyak sobat-sobat kiswah yang sedang menonton ya tayangan ini, beberapa orang mungkin punya keinginan juga Habib untuk berdakwah di komunitasnya masing-masing. Kira-kira apa nih Habib yang bisa disampaikan? Pesan apa sih yang kira-kira harus dimiliki seorang juru dakwah yang memilih jalan dakwah yang seperti Habib ini? Kesan-kesannya ya, kesan-pesannya. Oh iya. Kalau maksudnya dia pengen membangun suatu komunitas dan di dalam komunitas itu ada dunia dakwahnya juga. Iya, yang kira-kiranya terjun ke jalan yang dipilih Habib ini. Terjun ke komunitas-komunitas. Yang jelas kalau orang mau seperti itu, yang pertama dia harus punya ilmu.
Dia harus punya ilmu. Nggak bisa orang ngebangun suatu komunitas, kalau komunitasnya bukan dakwah nggak masalah. Tapi kalau dia ngebangun suatu komunitas dan di dalam komunitas itu ada dunia dakwahnya, itu orang yang berdakwah itu pertama dia harus punya ilmu. Ada sebagian orang menganggap kita udah ngajarin beberapa ilmu, dianggap udah dipanggil ustadz. Enggak, itu salah besar. Salah besar. Kenapa? Di Yaman, di Mesir itu, orang yang udah dipanggil ustadz, itu gelarnya udah profesor doktor baru dipanggil ustadz. Jadi gelar ustadz itu sebenarnya berat. Ya, kayak aneh nih sebenarnya nggak pantas gitu dipanggil ustadz atau habib. Nggak pantas, belum sampai levelnya sebenarnya. Cuman karena gelar seperti itu di sini murah di Indonesia, jadi ya dianggap biasa aja gelar. Padahal gelar kalau di luar negeri itu berat gelar itu. Yang pertama itu dia harus mempunyai ilmu. Yang kedua apa? Dia harus ada keistiqomahan. Kalau dia mau, di ilmunya udah ada. Bisa ngajarin orang dasar deh. Dia bisa ngajarin ilmu kepada orang lain. Dan yang kedua, istiqomah. Kalau dia bisa istiqomah, itu Anas salutin, dia bakalan sukses ke depan. Kalau menurut Anis itu aja sih. Dia punya ilmu sama dia mempunyai keistiqomahan. Soalnya dulu di Bikers Dakwah, Anis salut nih Ustadz Alfi. Anes sempat sendiri itu sebenarnya udah males, cuman Ustadz Alfi yang namanya harusnya di hari itu libur nggak pakai ada libur sama dia. Tetap Bib, jalan Bib, nggak apa-apa Bib. Ente nggak usah ngajar, biar aneh yang ngajar deh katanya. Yang penting Bikers Dakwah regulernya jalan terus sampai sekarang jalan. Nah itu menunjukkan dia istiqomah berarti. Kalau udah istiqomah, kedepannya itu udah pasti sukses. Ini khusus untuk agama aja. Mungkin kalau hal-hal lain dalam duniawi nggak istiqomah bisa sukses, bisa aja. Tapi kalau agama nggak bisa, harus istiqomah dulu. Kalau dia istiqomah baru udah ke depannya. Jadi kalau sarannya itu aja, dia punya ilmu sama dia punya keistiqomahan, udah cukup. Kalau dia punya itu, insya Allah bisa dia ngebangun komunitas. Berat ya emang berat, awalnya sih berat. Kalau menurutnya awalnya berat. Oke, itu tadi penjelasan seputar berdakwah dalam komunitas oleh Habib Qudsi Al-Habsyi. Tapi untuk sebelum kita tutup acara ini, tim Kiswah sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan seputar puasa nih yang banyak ditanyakan, yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat awam nih Habib. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin bisa dijawab oleh Habib bagaimana hukumnya dan mungkin bisa dijelaskan dalilnya seperti apa. Yang pertama Habib, menelan ludah itu membatalkan puasa atau tidak? Bisa batal, bisa enggak. Bisa batal, bisa enggak. Kalau batal ini, contoh minum. Ini minum dulu deh. Boleh langsung. Oke, untuk menelan ludah. Menelan ludah, Bib. Kalau batal, contoh begini. Nih lihat tuh. Bukan yang jorok, ini ilmu. Ini keluarin ya. Udah keluar ludah, udah mau jatuh gitu, entes itu batal. Oh, keluar dari bibir karena berarti? Sesuatu yang di luar nggak boleh dimasukkan ke dalam, kecuali ludah masih di dalam. Ludah banyak, terus ente telan, nggak apa-apa itu. Tapi kalau ente mainin, ente keluarin, terus ente masukin, batal. Terkadang orang nggak sadar akan kebodohannya dia tuh. Seperti, mohon maaf juga, seperti buang air besar. Kita sudah setengah pup, terus pupnya itu naik lagi, masuk lagi. Batal. Oh, itu juga batal ternyata. Batal ternyata. Nggak boleh. Dengan sengaja ya, kecuali tidak sengaja. Toto masuk sendiri, tapi itu mustahil sih. Biasanya kalau masuk sendiri itu, atau seperti ludah, itu biasanya kita sendiri yang melakukan. Nah itu batal. Karena dalam agama dan di hukum fikih itu, sesuatu di luar yang dimasukkan ke dalam sesuatu lubang yang seperti mulut, lubang kemaluan, lubang kotoran, kuping, hidung, itu semuanya membatalkan kalau sesuatunya itu berasal dari luar. Nah ludah itu ketika sudah di luar terus kita masukin lagi, batal. Karena sudah di luar, harus ente buang aja. Buang, nggak usah dong. Lagi jorok banget. Itu gabut banget itu. Cotton bud kalau terlalu dalam sampai rongga telinga, jadi batal. Kirain sampai tembus begitu. Enggak, sampai dalam banget. Wah, sampai masuk rongga telinga gitu. Itu batal. Tembus ke kiri. Karena ini termasuk lubang yang membatalkan puasa. Makanya nggak boleh orang puasa itu berenang.
Oh, Karena benar-benar bisa juga. kemasukan lewat sini, udah pasti air masuk lewat sini tuh udah pasti. Nah ini yang bisa mengebatalkan puasa tuh akibat renang tuh kemasukan air lewat salah satunya di rongga telinga itu. Begitupun mandi, Bib, kalau kemasukan air. Mandi itu hukumnya boleh aja, cuman harus hati-hati. Harus hati. Hati-hati mandi. Kalau kita mandinya begini, Oh, gimana tuh salto gitu? yang maksudnya kita ini mandi memberikan celah itu air masuk ke dalam, Oh, itu batal. Itu maksudnya kalau ada air yang masuk ke rongga bagian yang terbuka seperti hidung, telinga dan lain-lain, itu kalau masuk batal. Tapi kalau kita mandinya nunduk pelan-pelan, hati-hati, nah insya Allah nggak batal. Intinya mandi itu harus waspada aja, nggak ngebatalin. Kalau ngebatalin itu kalau dia sengaja ada sesuatu hal yang masuk ke dalam tubuhnya air itu. tidak sengaja berarti tidak batal, Bib. Kalau Mandi. tidak sengaja dan dia udah berhati-hati, nah itu nggak batal. Nggak batal. Oh. Udah berhati-hati banget tetap dan dia nggak sadar, cuman dia udah berhati-hati. Cuman dia sebenarnya kalau kita liatin nih mandi orang sebenarnya ada yang masuk, cuman dia nggak sadar, cuman dia udah hati-hati nggak apa-apa deh. Itu kata ulama dimaafkan. Nah, beda dengan yang sengaja, kalau sengaja udah pasti batal. Tapi bukan jorok ya, ilmu ya itu ya. Jo, itu Seperti ilmu itu. Kemudian Beb, ada yang nanya nih, kalau kita kan ada sunnah berkumur-kumur waktu berwudu. Nah, kalau puasa gimana tuh? Tetap disunahkan, tetapi jangan over. Per 2 galon gitu maksudnya? Bukan masalah over 2 galon ya. Dia biasa kumur-kumur lebih apa ya? Kalau di luar bulan puasa, ini ada orang misalnya kebiasaan dia berkumur-kumur, suka over gitu, sampai kadang suka kemasukan air. Itu kan kalau lagi nggak bulan puasa nggak apa-apa dong, nggak masalah. Nah kalau dia tipikal kumur-kumurnya seperti itu, lebih baik asal aja udah sekedar masuk ke dalam mulut, cep, udah buang. Nggak usah terlalu yang biasa dia lakuin di luar bulan Ramadan, nggak usah. Karena takutnya kalau masuk air ke dalam akhirnya jadi batal. Tapi tetap sunnah nggak dilakuin, tetap sunnah dilakuin. Jadi untuk orang yang bagi siapapun umat Islam sekarang mau masuk bulan puasa, dia mau wudhu, pas berkumur tetap berkumur, tetap berkumur. Cuman sekedarnya aja, yang penting dapat sunnahnya begitu. Nggak bisa nggak dihilangkan, wah itu kan sunnah Nabi, gimana ceritanya? Begitu ya, Sobat Kismah. Biasanya yang kumur-kumur 3 kali tapi keluarnya 2 kali ini perlu hati-hati juga ini. Kemudian Beb, selanjutnya ada pertanyaan kalau hukumnya suntik dan infus. Wow, suntik. Kan bukan lobang nih, Beb. Yes, betul. Di sini ulama berbeda pendapat ya. Kalau suntik dan infusnya itu mengandung zat makanan, batal. Mengandung zat makanan. Kalau suntikannya itu tidak mengandung zat makanan, tapi hanya untuk kebutuhan dia berobat, itu tidak batal. Kalau ada zat-zat makanan yang dimasukin, apalagi bisa tambah abis kita disuntik booster gitu, badan lebih bugar, nah itu udah pasti batal itu. Itu batal, itu sama aja lu masukin makanan ke dalam lewat suntikan gitu. Tapi kalau ada orang sakit, yang dimasukin tuh nggak ada zat makanan, itu cuma isinya obat gitu. Nah itu nggak apa-apa. Makanya kita harus tanya dulu tuh kalau ketika kita mau suntik, ini zat kandungannya nih apa? Kalau ada kandungan makanannya nggak bisa, batal. Mendingan ntar deh suntiknya habis buka puasa deh. Oh, gitu ya. Solusinya gitu aja deh. Kalau infus tuh zat makanan? Yang pernah diinfus siapa nih? Aduh, gue belum pernah deh. Obat ya? Nah pokoknya gitu aja. Pokoknya kalau obat aman dah. Kalau misalkan ada zat makanannya nggak diperbolehkan dalam syariat. Jadi batal. Gitu. Ilmu baru. Patut dicatat ya, Sobat Kiswah. Yang selanjutnya Habib, ini ada pertanyaan, kalau lupa niat, gimana nih besoknya, tetap puasa apa gimana? Makanya besok nih, pas banget nih. Besok kan hari ini nih kita harus sudah niat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu kalau dalam puasa harus 1 hari 1 kali. Sehari Ya kan? sekali. Misalkan hari ini, malam ini kita niat, besoknya udah buka puasa, malamnya niat lagi dong. Nah, tapi kalau mazhab Imam Malik, itu cukup niat pas awal masuk puasa, cukup niatnya 1 kali. Tapi niatnya begini, saya niat puasa di tahun ini
sebulan penuh, niatnya seperti itu. Nah, kalau kita pakai mazhab itu, katanya ulama Syafi'iyah nih, ulama mazhab Syafi'i, kalau kita pakai mazhab itu, kalau kita pakai cara Imam Malik dengan niat 1 bulan penuh, tapi tetap kita pakainya mazhab Imam Syafi'i di keseharian, tapi one day kalau kita lupa, kalau kita dari awal sudah pakai niat mazhab Imam Malik, itu dimaafkan jadinya. Tapi kalau kita nggak pakai nih, ya udah karena kita nggak tahu kan ada mazhab yang 1 kali niat full puasa seperti itu ada, kitanya nggak tahu, gimana Bib? Puasanya nggak sah. Puasanya nggak sah, terus apakah kalau puasa udah nggak sah, aneh boleh tetap minum atau makan? Nggak boleh. Tetap harus imsak, harus dia tahan. Puasanya dia udah nggak puasa, tapi cuman tetap wajib juga dia untuk menahan daripada minum dan makan tuh nggak boleh. Kenapa? Itu kata ulama keteledoran dia sendiri, salah dia sendiri, siapa suruh lupa niat. Soalnya waktunya tuh kan panjang. Dari habis buka maghrib sampai azan subuh. Kemana aja Tong? Gitu. Berapa jam tuh waktu dikasih oleh agama? Lupa. Emang sih sumiyal insan likathrati nisyan. Dinamain manusia itu emang karena banyak lupa. Tapi nggak sampai segitu. Itu kata ulama tetap dia puasanya nggak sah dan nanti dikodok aja. Diganti di hari yang lain setelah bulan puasa. Oke, mungkin terakhir Bib, ini hukum-hukum puasa nih. Oke. Siapa dan kapan yang harus, kan ada ketentuan untuk mengkodok atau mengganti puasa, ada yang membayar denda. Nah. Siapakah mereka yang harus mengkodok, siapakah mereka yang membayar denda ini? Nah, kalau misalkan ada orang kayak ente misalkan, Dimas, Bang Dimas. Di bulan ini, di tahun ini, di Ramadan tahun ini, ada 1 puasa yang Bang Dimas tidak lakukan, ibarat kata sakit lah. Bang Dimas nggak berpuasa dan kalah 1. Oke, gitu. Terus lewat dan Ramadan, udah Lebaran. 1 harinya itu harus diganti dong, benar gak? Benar. Kalau sampai masuk ke bulan puasa berikutnya dan Bang Dimas belum ganti-ganti itu 1 hari, maka nanti Bang Dimas setelah Lebaran selanjutnya, Bang Dimas harus kodok 1 hari plus bayar fidyah. Ada bayar dendanya. Jadi bagi sekarang nih yang punya utang, aduh udah telat tapi ya mau bayar juga. Dia belum ganti, itu nanti kodoknya di kodok puasa juga plus ada fidyahnya juga. Jadi double. Harusnya kan kita puasa aja selesai. Cuma karena kita 1 tahun nggak bayar, akhirnya ditambah berat lagi sama agama pakai fidyah. Keterlaluan 1 tahun. Dia lewat begitu aja. Iya. Terus kalau misalkan kayak orang yang udah tua, kayak misalkan nenek-nenek atau kakek-kakek yang udah nggak mungkin dia mampu untuk berpuasa full dari pagi sampai maghrib, itu tidak dianjurin lagi dia berpuasa. Terus gimana Beb? Dia bayar fidyah aja cukup. Dia bayar fidyah. Nah jadi itu orang-orang yang nggak mampu puasa itu, orang-orang yang nggak mampu puasa itu bayar fidyahnya itu orang-orang yang umurnya udah lanjut usia, yang udah nggak memungkinkan, sama tadi itu yang Anda udah jelasin. Itu dia bayar puasa juga plus fidyah juga, double itu dia. Double, ya. Boleh dijelasin juga Bib, fidyah itu ukurannya seperti apa? Dendanya itu apa? Fidyah itu kalau mazhab Syafi'i perbedaannya macam-macam sebentar. Aneh takut salah ya karena banyak perbedaan. Soalnya nih dulu Imam Malik, sekelas Imam Malik gitu ya, pernah dilempar 30 pertanyaan. Cuman yang dijawab cuma 7. Nggak nyampe 10 deh pokoknya. Ini seorang Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ditanya, ya Imam kok lu jawab pertanyaan, lu kan seorang imam, masa cuma jawab 30 nggak bisa semua, lu cuma jawab 7. Iya. Kata Imam Malik, kalau ada orang ditanya ilmu agama dan dia bisa jawab semua, itu orang gila katanya. Orang gila itu. Nggak, maksudnya apa? Nggak ada keterhati-hatiannya gitu dalam menjawab tuh nggak ada. Sekelas Imam Malik aja cuma 7, apalagi sekelasannya. Sebentar, ada nih, ada catatan ini. Ini aneh fidyah ya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu
Fidyahnya itu sebentar. Banyak ketentuannya, Beb. Jadi gini, bayar fidyah itu bayarnya kan udah harus makanan pokok yang biasa dikonsumsi di masyarakat kita ini. Kalau misalkan di Tarim, di Yaman, itu makanan pokoknya bukan beras. Jadi kalau ada orang mau bayar fidyah dengan beras, itu salah. Jadi apa yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, kebiasaan penduduk itu, nah kita harus keluarin fidyahnya itu. Nah kalau di Indonesia, kita harus bayar fidyahnya kan bisa dengan Beras. bisa dengan beras. Nah ukurannya itu berapa? Ukurannya itu kalau mazhab Syafi'i sekitar dengan 1 mud. 1 mud itu kalau gramnya itu sekitar 675 gram. 600. Nah itu ente takar sendiri, 1 mud segini nih. Jadi Nabi dulu punya tangan, kalau diinin beras gitu atau sesuatu gaya gandum, begini, nah ini disebut 1 mud. 1 mud nih sekitar ukuran tangan dewasa. 1 mud tuh sekitar segini. Pokoknya kalau penuh 1 tangan segini berarti itu 1 mud, sekitar segitu. Memang kalau zaman sekarang lebih modern, udah ada timbangan apa segala macam. Kalau mau lebih akurat ya pakai timbangan dah. Jadi kalau pakai ininya 1 mud, kalau untuk gramnya 675 gram, sekira itulah. Kalau di mazhab Imam Syafi'i untuk membayar fidyahnya. Oke. Berarti seperti itu beberapa pertanyaan dari Sobat Kiswah yang sudah dititipkan seputar apa-apa hal saja yang membatalkan puasa. Nah, ada satu lagi nih, Beb. Oke, kalau itu kan yang membatalkan puasa. Biasanya orang tuh kayak bergibah, bergosip, bergunjing dan sebagainya. Apakah itu juga membatalkan puasa? Kalau untuk membatalkannya enggak, nah ini penting banget, pertanyaannya bagus itu. Kalau untuk batalin puasa enggak, puasanya tetap sah, tapi pahalanya itu enggak ada. Membatalkan pahala berarti. Aneh mau tanya, itu termasuk pelanggaran syariat gak? Kalau kita ngelakuin itu, maksudnya ada dosa yang dapat gak? Kalau dosa, ya iya ya. Bener ya? Mendapatkan dosa. Udah jelas dong, bohong, adu domba, apa, gibah, gosip, itu semuanya dosa. Berdosa. Nah, ada hadis dari Rasulullah SAW, itu ada nanti terjadi sama umatnya Nabi Muhammad ketika di padang mahsyar di hari pembalasan ini, ada umatnya Nabi ngemis sama Nabi Muhammad minta syafaatnya sampai umatnya ini narik pakaiannya Nabi. Ya Rasulullah, ini udah mau dijeblosin ke neraka nih. Doain aneh biar aneh dapat syafaat dari engkau ya Rasulullah. Apa Nabi udah mau ngangkat kedua tangan, pas mau ngangkat kedua tangan datang malaikat. Wahai Rasulullah, asal ente tahu, orang yang ingin engkau doai itu sekarang lagi bermusuhan dengan yang namanya bulan Ramadan. Nabi bingung, musuhan dalam ama bulan Ramadan? Iya. Kok bisa, kata Nabi? Iya. Karena ketika ini orang masuk dalam bulan Ramadan, ini orang masih aja maksiat. Apa aja dikerjain, yang dia biasa ngelakuin di luar bulan Ramadan, dibawa tetap tuh kebiasaan jeleknya dia di bulan Ramadan tetap dia lakuin. Nah, kata malaikat, orang tipikal seperti ini nih, itu kalau udah masuk neraka pasti dimusuhin sama bulan Ramadan. Dan dia nggak bisa selamat. Walaupun Nabi yang mau ngebela nggak bisa. Nabi angkat tangan habis itu, nggak jadi doain. Nah, jadi untuk para sobat Kiswah ataupun siapapun umat Islam dimanapun kalian berada, itu ketika kita udah masuk bulan, stop dulu dah, selama sebulan kita nggak usah maksiat dulu deh. 11 bulan yaudah dah, maksiat deh kalau memang masih ada. Tapi untuk 1 bulan ini, sebisa mungkin, semaksimal mungkin 1 bulan ini kita full beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata ulama gini, ini sedikit aja lagi, kata ulama gini, ayu a'malin afdal, amalan apa sih yang paling bagus? Ada orang yang jawab sholat, ada orang yang jawab puasa, ada orang yang jawab sedekah, ada yang jawab macam-macam. Intinya jawabannya tentang kebaikan. Salah. Jawaban Nabi, ini hadis Nabi, tarkul ma'asi, yang paling afdol itu amal yaitu meninggalkan maksiat. Itu yang paling afdol. Kalau ente di bulan puasa, Bib, aneh di bulan puasa cuman ngamalin yang wajib, aneh terawih enggak, baca Quran enggak, sedekah enggak, pokoknya sunnah enggak ada yang aneh kerjain, tapi aneh enggak maksiat, Bib, bagus. Ketimbang lu sholat terawih, banyak ngelakuin pahala-pahala sunnah tapi masih gibah orang, tapi masih bohong sama orang, percuma itu. Udah dapat dosa, menodai kesucian bulan Ramadan,
Terus dia juga nanti bisa jadi bermusuhan di akhirat sama yang namanya bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhin sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Habib Qudsi Al-Habsyi seputar kiprah beliau dalam dakwah di dalam komunitas. Begitu juga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kiswah yang sudah dititipkan melalui kami seputar apa-apa saja hal yang membatalkan puasa. Itu dia. Sekian dari kami, Sobat Kiswah. Nantikan informasi-informasi dan konten-konten selanjutnya dari Kiswah di seluruh channel media sosial kami. Bisa di YouTube, di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Bisa di editor ya, masukin di bawah. Oke, mungkin itu dulu dari kami. Makasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Dimas Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam episode Pojok Kiswah Ramadan selanjutnya.